Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam kajian tafsir Al-Quran dengan 100 pesan singkat dari Al-Quran. Hari ini kita sampai kepada halaman ke-50, firman Allah dalam surat Takwir ayat 26, fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan mengenai mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang lari dari kebenaran, yang tidak mau memegang Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Islam. Setelah itu Allah memberikan nada bertanya dengan sambil pertanyaan yang amat-amat sepertinya menyalahkan mereka. Fa aina tadhhabun? Kalian mau kemana? Mau kemana kalian akan lari? Artinya kenapa lari dari kebenaran, dari Al-Quran? Karena lari kalian dari Al-Quran, dari kebenaran akan membawa kesengsaraan pada hidupan kalian. Karena itu kenapa harus lari? Kenapa mencari kegelapan sementara ada cahaya? Kenapa lari dari cahaya menuju kepada kegelapan? Kenapa lari dari kebahagiaan dunia akhirat dalam Al-Quran? Artinya ayat ini ingin menjelaskan, kalau kalian lari dari kebenaran, kalian akan lari kemana? Tidak akan menemukan sesuatu. Kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian hanya ada di sini. Karena itu kenapa? Fa'aina tadhhabun? Orang enggak menggunakan akal warasnya kalau dia lari dari cahaya menuju kepada kegelapan. Biasanya orang lari dari kegelapan menuju cahaya, lari dari kesengsaraan menuju kepada kebahagiaan. Karena itu dalam segi bahasa bentuk istifham ingkari atau taubihi, pertanyaan yang cukup ingin mengancam mereka. Aina tadhhabun? Kemana kalian mau pergi? Artinya tidak ada jalan lain, kalian harus pergi hanya kepada Al-Quran, kepada Allah, kalau ingin mendambakan dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau enggak, kasihanilah diri kalian, karena pasti akan sengsara ketika kalian lari dari kebenaran. Artinya ayat ini mengajarkan pada kita yang mendambakan kesuksesan, kebahagiaan, kita tidak ada jalan lain kecuali hanya mengikuti dan pasrah tunduk kepada Allah dan ketentuan Allah. Karena lari kemanapun tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan. Karena itu Al-Quran ketika menceritakan kepada kita mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam, beliau hanya menyebutkan begini dalam surat As-Saffat ayat 99, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menuju kepada Allah Tuhanku. Allah tidak ada tempat sehingga kita pergi menuju kepadanya. Artinya kita pergi kepada Allah, kepada agamanya, kepada ketentuannya, kepada syariatnya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim dalam surat Al-Ankabut 26 disebutkan. Kalau tadi dalam surat As-Saffat inni dhahibun ila rabbi, dalam Al-Ankabut bahasa Allah ketika menjelaskan mengenai Ibrahim pergi kepada Allah, menuju kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Ibrahim berkata, wa qala inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju kepada Allah. Pergi kepada Allah, berhijrah menuju kepada Allah. Artinya dari keraguan menuju kepada keyakinan, dari maksiat menuju kepada taat, dari kegelapan bermacam-macam dosa menuju kepada cahaya terang yang akan membimbing kepada kebaikan. Itulah artinya pergi kepada Allah, menuju kepada Allah. Dan tidak ada jalan lain. Selain pergi kepada Allah, kita enggak menemukan sesuatu. Karena itu Allah cuma memberikan dua pilihan ketika membicarakan hukum. Hukum Allah atau hukum jahiliyah. Tidak ada yang di tengahnya, tidak ada ketiganya. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi ayat ini sepertinya mengatakan fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Artinya tidak ada jalan untuk kalian pergi kemanapun, tidak ada, kecuali kembali ke sini.
Karena itu Allah kan selalu mengatakan fafirru ilallah. Larilah menuju kepada Allah. Biasanya kalau orang itu takut dengan sesuatu, dia akan lari dari sesuatu yang ia takuti untuk mencari keamanan. Dia lari takut dari singa, dia lari dari singa, pergi ke tempat, ke gedung yang singa nggak bisa masuk. Tetapi kalau kita takut pada Allah, tidak ada kecuali harus kita kembali kepada Allah. Karena tidak ada tempat yang sunyi dari Allah. Dan tidak ada tempat yang tidak dijangkau oleh Allah. Karena itu bahasa Al-Quran, fafirru ilallah, pergilah menuju kepada Allah. Seperti inni dhahibun ila rabbi. Seperti inni muhajirun ila rabbi. Pergi menuju kepada Allah. Tinggal karena itu kemudian ketika bahasa Al-Quran ketika mengajak kita untuk pergi kepada Allah, menuju kepada Allah, mengiyakan apa semua ketentuan Allah, memegang teguh apa yang telah diperintahkan oleh Allah, selalu bahasa Al-Quran itu menggunakan dengan bahasa yang artinya nggak boleh santai dalam masalah ini. Harus bergegas, harus cepat. Tadi ini kan bahasanya fafirru, larilah. Kadang-kadang bahasanya fas'au. Kadang-kadang bahasanya sabiqu, berlomba. Fastabiqu, berlombalah. Artinya menuju kepada Allah harus dijadikan target yang pertama, tujuan pertama kepada Allah. Karena itu dalam Al-Quran ketika menceritakan Nabi Musa, ketika setelah sampai di hadapan dalam yang ditentukan oleh Allah untuk dia bermunajat, dia datang belum waktunya. Dia berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Aku bergegas ke susu pada aku menuju kepadamu ya Allah agar aku meraih kerelaanmu. Jadi ayat ini sebagai ancaman, fa aina tadhhabun, mau pergi kemana? Arti sebaliknya kita diajak untuk pergi kepada Allah karena hanya mengikuti ketentuan Allah, di situ kebahagiaannya. Dalam buku ini tertulis setiap kita takut pada sesuatu pasti kita akan lari darinya. Tapi seorang yang takut kepada Allah pasti akan semakin mendekat kepadanya. Karena tidak ada tempat yang membuat dia selamat kecuali Allah. Pergi kepada Allah, di situ keamanan, di situ keselamatan, di situ semua kenikmatan. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman begini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman ini siapa? Mereka yang pergi menuju kepada Allah. Mereka yang berpasrah diri kepada Allah. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka telah beriman semacam ini? Ulaika lahumul amnu, keamanan, ketentraman, kebahagiaan. Wa ulaika humul muhtadun dan wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang aneh dalam Al-Quran ada sedikit kajian indah sebenarnya. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, bergerak menuju pada sesuatu, melakukan sesuatu. Bahasa Al-Quran itu berbeda-beda. Tergantung apa yang diperintahkan. Artinya gerakan kita ini cepat atau lambat, santai atau biasa, sesuai dengan apa yang akan kita raih. Coba lihat bahasa Al-Quran begini. Ketika Al-Quran mengajarkan kita untuk agar kita keluar mencari rizki, kita kan nggak boleh diam, nggak mencari, nggak usaha. Keluar kata Allah. Bahasa Al-Quran, famshu, berjalanlah. Ingat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah hamparkan bumi ini, maka pergilah, berjalanlah kamu mencari rizkimu. Famshu, bahasanya berjalanlah. Ketika kita disuruh pergi sholat, bukan disuruh usaha, bukan bisnis, bukan kerja, tapi disuruh sholat, Al-Quran nggak mengatakan famshu, tapi fas'au, cepat, gerak dengan semua kekuatanmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, bukan famshu, tapi fas'au, berbeda. Apa artinya fas'au? Sa itu jalan dengan cepat. Artinya dengan cepatlah. Begitu juga ketika mengajak kita untuk meraih ampunan dan meraih surga. Bahasanya juga mengatakan sari'u, bergegaslah. Allah berfirman dalam surat
Al-Imran 133. Ketika kita disuruh meraih surga dan ampunannya, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bercepat-cepatlah meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi. Sari'u atau sabiqu, berlomba. Sebagaimana dalam Al-Hadid 21, ketika mengajak agar akhirnya kita meraih surga dan ampunan, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Jadi famsu ketika kita disuruh mencari rezeki. Fas'au ketika kita diperintah untuk salat. Sari'u, sabiqu ketika kita disuruh meraih ampunan dan surganya. Tetapi giliran kita disuruh pergi menuju kepadanya, tidak ada bahasa famsu, tidak ada bahasa fas'au, tidak ada bahasa sabiqu, sari'u, yang ada fafirru ilallah, larilah menuju kepada Allah. Artinya lari menuju kepada Allah tadi itu, bahwa kita hanya pasrah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Bukankah Nabi Ibrahim begitu? Puncak ketauhidan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan kalau Allah, aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku pasrah mutlak, tunduk mutlak hanya kepada Allah. Jadi ayat yang sedang kita kaji hari ini adalah surat Takwir ayat 26. Fa aina tadhhabun, sebagai pertanyaan yang sangat mengancam. Mau pergi ke mana lagi? Enggak ada jalan kecuali kembali kepada Allah. Semacam itulah sebenarnya kita di hadapan bermacam-macam ideologi, dihadapkan bermacam-macam teori. Kita sudah punya ketentuan dari Allah. Maka jangan pergi kemana-mana, pergilah kepada Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat lain, bahwa kamu wahai yang telah mengaku, yang telah masuk dalam rombongan Islam, menjadi muslim, menjadi mukmin, kamu yang telah mengesahkan Allah, kamu yang telah memilih Islam sebagai agamamu yang kamu ikuti, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu jangan mencari warna apapun, kamu sudah punya warna sendiri. Begitulah firman Allah, sibghatallah, waman ahsanu minallahi sibghah. Sudah ada warna dari Allah, kamu nggak perlu warna dari lainnya, kamu tidak perlu mengambil semuanya, semuanya sudah ada. Fa aina tadhhabun, mau pergi kemana? Tidak ada kecuali kita kembali kepada Allah. Kemudian setelah kita sampai kepada fa aina tadhhabun, kita pindah kepada halaman berikutnya, halaman 51 pada ayat surat Luqman ayat ke-14, yaitu firman Allah, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, kedua orang tuamu. Yang tertulis dalam buku ini kita baca lebih dahulu. Kerelaan Allah terletak pada kerelaan orang tua. Syukur kepada Allah digandengkan dengan syukur kepada orang tua. Perintah tauhid artinya mengesahkan Allah digandengkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Kemudian pelajarannya yang tertulis di buku ini, keduanya artinya kedua orang tuamu, ayah dan ibumu, adalah surga atau nerakamu, maka berhati-hatilah. Kita berhenti sejenak dengan ayat ini, anishkurli wali walidaik. Ayat ini memerintahkan agar kita bersyukur kepada kedua orang, kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kedudukan orang tua dalam Islam sangat-sangat tinggi. Kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua sangat-sangat ditekan oleh Al-Quran dan oleh sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak riwayat demi riwayat menjelaskan keutamaan dan pahala orang yang bakti kepada kedua orang tua, dan sebaliknya begitu sangat-sangat menakutkan bagi orang yang menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan taufik, hidayah, bimbingan dari Allah, kemudahan dalam urusan kita tergantung kebaktian kita kepada orang tua. Ketika Allah menceritakan Nabi Allah Yahya kena baktiannya, bahwa dia barram biwalidai,
wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Artinya ketika bakti sama orang tua, hatinya akan melunak, semuanya akan menjadi mudah. Dan karena itu setiap kita melihat kondisi kehidupan kita memburuk, selalu gagal, selalu nggak mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah, setiap melangkah sesuatu tidak pernah berhasil. Ketika kita dalam kondisi semacam ini, cepat-cepat cek ulang apa yang Anda lakukan kepada kedua orang tua Anda. Mungkin ada sesuatu yang salah di sana sehingga tidak mendapatkan taufik dan bimbingan. Ayat ini Allah begini, Allah menggandengkan kerelahannya dengan kerelahan kedua orang tua, kemurkahannya dengan kemurkahan kedua orang tua. Kemudian Allah gandengkan syukur kepada Allah. Allahu Akbar. Manusia nggak mampu mensyukuri Allah. Semua yang ada pada kita ini adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bahkan Al-Quran menjelaskan, kamu menghitung saja nikmat Allah nggak mampu, apalagi mensyukur. Tetapi yang aneh, Allah gandengkan untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada orang tua. Ada apa? Sebagai isyarat bahwa nikmat orang tua yang ada padamu, kebaikan orang tua yang ada padamu juga begitu sangat-sangat besar dan kamu nggak mampu membalasnya. Pasti nggak bisa kita bayangkan apa yang dari Allah dan dari orang tua, karena kita yakini semua yang dari orang tua yang sampai pada seorang anak juga semua dari Allah. Tetapi yang jelas Allah gandengkan, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena semua kenikmatan yang ada pada kita ini, yang semuanya dari Allah, tidak pernah akan sampai pada kita kalau kita nggak wujud di dunia ini. Sementara kita wujud di dunia, lahir di dunia ini adalah melalui proses ke orang tua kita. Karena itu apapun yang kita peroleh di dunia ini, jangan pernah melupakan orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita nggak sampai pada semua yang kita peroleh ini. Karena itu Allah gandengkan, anishkurli wali walidaik. Kemudian Allah juga gandengkan setiap memerintahkan tauhid untuk mengesahkannya, memerintahkan bakti sama orang tua. Sebagaimana firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allahu Akbar. Allah telah menentukan jangan disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsan. Aneh bahasa Al-Quran ini. Ketika kita disuruh perilaku kita kepada orang tua harus dengan ihsan. Wabil walidaini ihsan. Apa ihsan itu? Murni kebaikan. Dalam semua kebaikan. Coba kita lihat, ketika Allah memerintahkan kita, cara kita bergaul, cara kita hidup dengan sesama manusia, Allah nggak cuma memerintahkan ihsan, tetapi diperintahkan adil. Bukankah dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tetapi giliran ketika memerintahkan kita berbuat baik untuk orang tua, nggak disebut kata adil. Cukup wabil walidaini ihsana, nggak ada urusan adil. Karena apa? Karena keadilan itu adalah Anda memberikan hak yang patut untuk menerima haknya. Sementara hak orang tua kita nggak mampu kita bayar. Sehingga kita tidak bisa melakukan dengan adil. Karena apa? Tidak. Adil itu kalau saya sudah memberikan haknya. Sementara hak orang tua tak terbayar. Datang seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melapor pada Rasul, ya Rasulullah, aku yang merawat orang tua aku sebagaimana ketika mereka merawat aku kecil. Orang tua aku sudah uzur, aku yang memandikan, yang memberikan makan, dan akhirnya aku gendong ibuku ya Rasulullah untuk tawaf. Sudahkah aku membayar jasa ibuku ya Rasulullah? Dia yang memandikan, dia memberi makan, dia yang merawat semua ibunya. Kemudian dia gendong untuk tawaf. Ketika dia tanya pada Rasul, apakah aku sudah membalas kebaikan orang tua aku ya Rasulullah? Ibuku khususnya. Kata Rasulullah, la wala talqa wahida. Dalam riwayat, wala zafra wahida. Tidak, belum mampu kau balas. Walaupun sekali dia ketika mengatakan, ketika melahirkan engkau.
Talqah itu kalau dalam bahasa Jawa ngeden. Artinya ketika dia menahan rasa sakit ketika melahirkan, itu belum kau balas. Karena itu wabil walidaini ihsana murni. Apabila orang ingin syukur kepada Allah, kamu harus syukur pada orang tuamu juga. Kalau enggak, kamu enggak akan mendapatkan kerelaan Allah. Allah sangat murka kepada orang yang durjana dan durhaka kepada orang tuanya. Artinya kalau ada manusia durhaka kepada orang tuanya, apakah masih ada yang bisa tersisa darinya untuk kita lihat kebaikan? Enggak ada, percuma. Semua kebaikan enggak bernilai karena kepada orang yang paling berbuat baik kepadanya, dia tidak mampu berbakti, apalagi kepada yang lain. Jadi ayat ini, anishkurli wali walidaik. Sering kadang-kadang orang ini ingin mencari, pergi ke sana, pergi ke sini, mencari supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin membantu sana, membantu dengan tujuan supaya selesai masalahnya. Sementara di rumahnya ada ibunya, ada ayahnya, yang mungkin doanya bisa mengalahkan semua doa yang lain. Apalagi seorang ibu. Dalam beberapa ayat selalu Allah sebutkan kedua orang tuamu. Kemudian Allah sebutkan ibu tersendiri. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dengan susah payah. Artinya apa? Kedua orang tua, ayah dan ibu punya hak. Tapi pasti ibu memiliki yang lebih. Karena itu ketika orang datang kepada Rasulullah, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan kebaikanku yang harus aku berbuat bakti kepadanya? Rasulullah menyebut ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru ayahmu. Karena apa? Pasti ibu yang mengandung kita, yang berskala macam, yang mengorbankan semua yang dia miliki. Siapa yang mampu membawa 9 bulan mengandung sehingga nggak bisa tidur baik, nggak bisa makan, menjaga makanan, nggak bisa semua makanan dia makan, semua demi anaknya. Karena itu anishkurli wali walidaik. Surga saja di bawah telapak kaki ibu, apa yang lainnya? Apa yang kita harapkan di dunia ini? Kesuksesan, kejayaan, prestasi dan semuanya, semua itu bukan semua itu di bawah surga. Sementara surga saja di bawah telapak kaki ibu kita. Apa yang akan diharapkan seseorang yang ingin mencari kesuksesan tapi lupa orang tuanya? Wa na'udzubillah. Rasul sedang duduk bersama sahabat di masjid. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Dalam riwayat begitu disebutkan dalam beberapa buku. Setelah anak muda itu mengucapkan salam, langsung menghadap pada Rasulullah. Kemudian anak itu berkata, "Ya Rasulullah, aku nggak mampu memikul beban hidup. Dalam keadaan kesulitan betul. Aku nggak mampu ya Rasulullah. Tolong doakan saya supaya selesai saya dari semua problem kehidupan yang saya alami ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahibul qalbir rahim, yang hatinya penuh dengan kasih sayang dan cinta. Melihat anak muda ini iba dipanggil. Kemudian beliau sebelum mengiyakan ketika anak itu minta doa, beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua?" Anak itu berkata, "Ayahku masih ada ya Rasulullah, tapi ibuku telah meninggal." Kata Rasulullah, "Mintalah doa pada ayahmu. Aku pun mendoakan kamu. Minta kamu doa pada ayahmu." Karena dalam beberapa riwayat, doa seorang ayah kepada anaknya itu mustajab. Kemudian anak pemuda itu keluar meninggalkan masjid. Baru dia keluar dari halaman masjid, Rasul bersabda pada semua yang hadir, yang menyaksikan ketika datang anak muda itu, Rasul bersabda begini, "Kalau saja ibu anak muda itu masih ada, selesai semua urusannya." Wahai yang masih memiliki orang tua, kedua-duanya atau salah satu, mereka adalah surga kita atau neraka kita. Tergantung kita bisa berbakti dan raihlah surga, atau kita menyakiti mereka dan arsy Allah akan goncang. Dengan ketika kita membuat orang tua sedih, maka itu pasti akan membuat kesengsaraan. Dalam beberapa riwayat disebutkan pahala atau sanksi yang diajukan oleh Allah di dunia sebelum akhirat, salah satunya ialah berbuat bakti, Anda mendapatkan pahala di dunia sebelum akhirat.
dan juga sanksi yang durhaka, akan mendapatkan siksaan dan sanksi di dunia sebelum akhirat. Silahkan kita melihat orang-orang yang sukses, mereka lah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Tetapi Islam adalah selalu yang terindah. Islam ingin mengajarkan kepada kita, dan mungkin tidak ada orang yang mengajarkan agama yang mengajarkan ketulusan dan penghormatan dan perkhidmatan kepada orang tua sebagaimana diajarkan oleh Islam. Sehingga kita mengatakan kata off saja dilarang oleh Islam. Lebih dari itu, orang tuamu hargai. Kalau sampai kedua orang tuamu, bahasa Al-Quran, mengajak kamu mensekutukan aku, kata Allah, untuk mengajak syirik, kamu jangan taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tidak ada kekejian seperti syirik. Tidak ada kemurkaan Allah seperti menghadapi orang yang mensekutukannya. Tetapi Allah masih mengatakan, jangan kamu taati kalau ini. Tetapi bukan langsung bunuhlah kedua orang tuamu karena mengajak syirik, tidak. Tetapi tetap Allah masih berkata, Allah masih berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap layani mereka di dunia sebagai orang tuamu. Berikan haknya. Kamu jangan taati dalam bab ini, tapi tetap sebagai orang tua berikan haknya. Karena tingginya kedudukan orang tua. Kemudian kita ini bisa berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup dan ketika mereka telah wafat. Islam masih membuka pintu. Yang masih memiliki orang tua hidup, jaga orang tua Anda. Kesuksesan Anda, surga Anda, kebahagiaan Anda semua di sini. Bukankah kita mendengar sejarah di zaman Rasulullah, seorang pemuda susah dalam sakaratil maut. Hampir dia mati, su'ul khatimah. Ketika Rasulullah datang, tiba-tiba Rasulullah menanyakan, ada ibunya. Dalam sejarah yang amat populer, ternyata ada seorang ibu yang sedang murka pada anak ini. Ketika Rasul minta untuk diampuni, dimaafkan, ketika proses setelah, dalam cerita yang panjang, setelah ibunya memaafkan, spontan si pemuda ini dengan mudah mengucapkan dua kalimat tahlil dan kemudian mati dengan senyum dan senang. Artinya birrul walidain membawa kita kepada husnul khatimah, dan sebaliknya uququl walidain, durhaka, membawa kepada su'ul khatimah. Bukankah yang kita khawatirkan itu akhir dari kehidupan kita ketika meninggalkan alam ini menuju ke alam yang sana kepada Allah, alam barzah dan sampai ke alam akhirat. Kalau kita keluar dari alam ini dengan su'ul khatimah, kita akan sengsara semuanya dan tidak berarti semua prestasi, semua yang kita miliki tanpa ada arti. Kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita kalau mereka sudah wafat. Rasul menjelaskan dalam beberapa riwayatnya, kamu masih bisa berbuat bakti pada mereka dengan cara hubungi sanak rahim mereka, dengan cara kamu kirimkan Fatihah, kamu kirimkan hadiah, kamu kirimkan sedekah untuk mereka dan semuanya. Berikan. Kalau mereka sudah wafat, justru di sana mereka lebih memerlukan kebaktian kita. Justru di sana mereka sangat mengharapkan bantuan. Dalam arti kita kirimkan hadiah Fatihah, hadiah sedekah kita, amal jariah kita. Setiap kita mendapatkan keuntungan, setiap kita bisa gembira di dunia, jangan lupa orang tua kita walaupun telah tiada. Kirim. Beri sedekah. Hadiahnya dikasihkan untuk mereka. Kalau enggak, setiap hari bisa kita mohon kepada Allah. Dari mulai subuh kita mohon, ya Allah, apapun amal saleh yang kulakukan di hari ini dan engkau terima dan ada pahalanya, berikan pahalanya kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu, ya Allah. Kalau kita menjadi orang yang sebenarnya orang yang sadar betul bahwa saya tidak ada di dunia ini kalau enggak ada orang tua saya, maka harus dia ingat dalam semua kesenangan dia harus dia libatkan orang tuanya. Kirim terus pahala, kirim sedekah semampu kita. Allah tidak pernah Allah membebani kita di luar kemampuan kita. Ada yang mampu memberikan sedekah untuk karena dia kaya dengan jumlah yang besar. Ada yang cuma jumlah yang kecil dan itu yang dimiliki. Tetap pahalanya akan besar sampai kepada ibunya, kepada ayahnya yang memerlukan di sana. Bahkan kelak dalam satu riwayat sebutkan nanti ada seorang mendapatkan kedudukan besar ketika pergi ke akhirat. Dia tanya, ya Allah, amalan apa ini? Kamu sering menyampaikan istighfar untuk orang tuamu dan ini pahalamu. Karena itu yang kita kaji hari ini adalah selain fa'aina tadhabun,
adalah anishkurli wali walidayk. Ini ibadah yang besar nilainya. Justru di bulan suci Ramadan semacam ini kita ingat orang tua-tua kita. Kalau mereka masih ada, senangkan mereka. Buat mereka senyum dan gembira dan bahagia. Jangan sampai mereka meneteskan air mata karena kita mengucapkan kata-kata yang tidak indah, karena kita mempunyai perilaku yang tidak mereka senangi. Jangan sampai bulan yang agung ini kita kotori dengan kemurkaan Allah, karena Allah akan murka dan marah dengan siapa yang menyakiti hati orang tuanya. Tapi jadikan mereka senyum. Kalau mereka sudah tiada, kirim mereka dalam doa-doa kita, dalam kita mengaji, membaca Al-Quran, dalam kita bersedekah, dalam apapun di bulan suci Ramadan, tetap hadirkan pahala untuk berikan pada kedua orang tua. Itulah yang kita kaji hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.